Oke. Jadi baik, hari ini Tora akan mulaikan meeting pembelajaran informatika di kelas 10 TITL hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021. Nah, dari jumlah yang hadir, yang tadinya 6, ini tinggal 5 tapi tidak masalah. Dan sekarang minta kesediaan dari akun Greti Sigar. Nah, boleh buka meeting hari ini dengan doa. Silakan. Greti Sigar, bisa dengar nih suara? Akun Greti Sigar. Boleh, Mer. Ya, silakan. Buka meeting hari ini dengan doa. Buka mikrofon. Silakan. Buka meeting hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau telah mempertemukan kami lagi dalam mata pelajaran. Saat ini kami akan belajar, Tuhan pimpin sebentar boleh selesai dengan baik. Hanya itu doa kami. Amin. Oke, terima kasih. Yang minta yang Alan Rolos ya, tolong di mute. Ada Bapak. Ya, akan segera mulaikan materi dan izin akan share dulu. Ya, Ner coba mau tanya penghuni ini kira-kira apa namanya, dapat dengar jelas kam Ner suara ini dengan Dapat, itu Mer, gambar ya, gambar yang presentasi so kelihatan? Oke. Iya, Mer, dapat, Mer. Ya, baik. Toro akan mulaikan. Jadi minggu lalu torang nggak ada pertemuan karena tanggal merah ya, sehingga apa namanya, torong PKBM ada tertinggal satu langkah ya, tapi tidak mengapa, kita akan kebut ini dan sekarang kita akan masuk di materi sistem komputasi ya, mungkin kalian bisa baca di situ dan apa namanya, untuk peta konsep di sini untuk sistem komputasi. Di sini Tor akan mempelajari ada perangkat keras komputer, kemudian ada perangkat lunak komputer, kemudian mekanisme sistem operasi, kemudian instalasi sistem operasi ya, mungkin Mer akan membatasi sampai mekanisme karena kalau Tor mau install itu makan waktu. Kecuali torang new normal, coba praktek, baru torang mau boleh install. Jadi mungkin orang baru mau sampai di bagaimana mekanisme dari sistem operasi itu atau mungkin cara kerja. Jadi hari ini Tora akan mempelajari mengenai perangkat keras komputer. Oke. Ada pertanyaan ini, Rosalina? Kalau ada angkat tangan. Oke, sekarang Torang masuk di pertanyaan dulu ya. Karena kan orang ada belajar itu pertama adalah sistem komputasi. Jadi pertanyaan apa itu komputasi gitu. Bagi kamu yang mungkin masih awam ya,
yang mungkin di SMP tidak dapat pelajaran TIK. Jadi komputasi adalah sebuah algoritma yang mampu memecahkan masalah atau memberikan solusi dari inputan data. Nah, komputasi juga itu merupakan bagian spesifik dari komputer, dari sebuah teknologi informasi dan komunikasi. Misalnya sebagai contoh, kalau dulu ya manusia itu ketika melakukan pekerjaan, misalnya mau reken pendapatan, keuntungan, kerugian, mau gambar, mau menulis atau mau apa, itu mereka langsung tuangkan ke media seperti kertas, ke apa namanya, ke apa, ke kalau zaman dulu itu di batu atau di pohon atau di mana atau di tanah ya seperti itu. Tetapi kalau zaman komputasi ini itu orang boleh olah, kemudian sewaktu-waktu orang roba itu boleh. Jadi itu yang dimaksud dengan apa namanya, komputasi. Nah, sebagai tambahan yang baru gabung, langsung saja mengisi nama di kolom chat ya. Karena orang beberapa kali pertemuan jadi sudah perlu diajarkan lagi. Oke. Jadi seperti itu untuk apa yang dimaksud dengan komputasi. Jadi kalau dulu manual, orang cuma ketik di kertas, langsung di kertas, kemudian gambar langsung di kertas, tulis langsung di kertas atau dinding atau di mana ya. Tetapi kalau di sistem komputasi di situ rancang dulu, atur DP warna dulu, kalau sudah baru orang cetak. Nah, itu ya. Itu yang dimaksud dengan komputasi. Nah, di sini kamu ada tujuan ya, tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh kamu sebagai siswa. Di sini untuk materi perangkat keras di sini, tujuan pembelajaran di sini itu dapat mengidentifikasi komponen perangkat keras komputasi. Itu yang apa namanya perlu kamu ketahui di meeting hari ini. Jadi untuk tujuan pembelajaran yang kedua, ketiga, dan keempat itu belum disampaikan karena belum mau disampaikan materinya. Jadi tujuannya supaya kamu dapat mengidentifikasi komponen perangkat keras dari komputasi. Oke, jelas ya? Kemudian orang masuk ke apa namanya, perangkat keras komputer. Nah ya, jadi mungkin dari gambar-gambar yang sudah sampaikan di sini, ya ini sudah bisa melihat. Jadi perangkat keras komputer. Jadi secara teori itu komputer ada terbagi menjadi dua. Jadi ada perangkat keras dan ada perangkat lunak. Ya. Jadi kalau perangkat keras itu bisa terong lihat, bisa terong raba, bisa terong sentuh, ya. Kemudian ada yang bergerak, ada yang diam. Nah, itu namanya perangkat keras. Ya gitu. Nah, Toro akan belajar dulu yang pertama. Ya, di sini saya sudah taruh pertama ini komponen perangkat keras, dia ada terbagi menjadi perangkat apa namanya, input, kemudian ada perangkat output, dan ada perangkat proses. Ya, jadi ada 3 perangkat keras, pembagian perangkat keras dalam komputasi, yaitu perangkat input, perangkat output, dan perangkat proses. Nah, orang bahas dulu pertama itu perangkat keras input. Nah, di sini ada 4 gambar. Ini zoom aja dulu yang ini. Ya, mungkin kamu sudah tidak asing lagi. Ini adalah keyboard ya. Nah, keyboard ini adalah papan ketik ya. Jadi keyboard adalah papan ketik. Jadi adalah papan ketik yang merupakan salah satu perangkat masukan atau perangkat input. Karena dalam penggunaan komputasi di sini kalau mau ketik ya, semua lewat mana? Lewat keyboard. Jadi apakah mau baking tabel, mau baking apa, angka, karakter, itu semua orang boleh lakukan lewat keyboard ya, seperti itu. Misalnya orang mau hapus, orang mau copy, ada perintah-perintah tertentu yang harus diinput lewat
keyboard, dan sebagian besar pengolahan data atau penginputan data semua bagian besar menggunakan keyboard. Kemudian yang kedua adalah mouse nih. Ya, sorry biar ada ambil merek tertentu. Jadi mouse di sini fungsinya adalah sebagai pointer atau kursor. Jadi kalau torong ya soalnya asing lagi ya. Kadang ini juga punya HP ya. Jadi ada tuh kedip-kedip, atau kalau yang sekarang itu touchscreen yang ngomongin sudah lihat itu di HP masing-masing tinggal ceklik. Nah, itu pengganti barang kuno ini yang namanya mouse atau tetikus ya. Jadi dia dapat digunakan sebagai perintah praktis dan cepat mau dibandingkan dengan keyboard ya. Kalau di keyboard kan kalau terus mau jalankan perintah ada namanya, misalnya mau printnya Ctrl P, nah gitu misalnya contoh ya. Nah, tetapi kalau di mouse ya, terus lihat oh sana tuh simbol mau print, nah tinggal ceklik itu print. Nah, jadi yang lebih cepat adalah mouse. Nah, tetapi dasar perintah itu tetap berlandas pada keyboard ya, dengan perintah yang sudah dibuat. Jadi di mouse ini juga ada dua tombol untuk klik yang sebelah kiri dan klik sebelah kanan ya. Kemudian di tengah itu ada scroll ya, bulatan itu yang boleh turun naik ke atas atau turun ke bawah, itu scroll ya gitu ya. Saya kira bukan hal lagi yang yang asing bagi kamu. Kemudian yang berikut adalah nih touchpad ya. Kalau di rumah mungkin ada laptop atau saudara atau siapa yang punya laptop, nah sama ya. Touchpad ini adalah bagian yang tidak ada bedanya dengan keyboard, dengan mouse. Jadi tidak ada beda dengan mouse. Cuman kalau di di touchpad ini tidak ada scroll. Dia kalau scroll itu orang tinggal menyentuh bagian yang ada di tengah di sini ya, menyentuh bagian tengah di sini supaya orang boleh geserkan kursor ke kiri, ke atas, ke samping dan seterusnya. Kemudian untuk cara kliknya itu klik kanan dan klik kiri itu sama dengan yang ada di mouse ya, itu touchpad. Kemudian perangkat input lainnya adalah scanner ya. Jadi scanner ini adalah alat untuk mau transfer data ya, atau menduplikasi data dari gambar yang sudah terlanjur difoto, kemudian atau tulisan yang sudah terlanjur dicetak, kemudian Tora akan masukkan itu ke dalam komputer ya, tanpa mau foto atau mau apa, tinggal orang masukkan ke alat scanner. Mungkin sudah asing. Jadi berbeda dengan mesin fotokopi ya. Kalau mesin fotokopi itu kan memang cara kerja mirip-mirip dengan scanner ya. Tetapi dia langsung ketika dimasukkan ke alat langsung enter, langsung tercetak. Tetapi kalau alat scanner ini dia orang masukkan ke dalam, kemudian ada aplikasi khusus yang digunakan. Sesudah itu orang boleh mau edit, misalnya mau kasih besar, mau kecil, mau atur warna dan seterusnya. Itu kelebihan dari alat scanner ini ya. Nah, jadi ini adalah perangkat input. Jadi perangkat input dari komputer. Nah, kemudian yang kedua adalah perangkat output ya. Sebenarnya untuk perangkat input juga ada banyak ya. Tapi di sini batasi saja. Nanti kamu kan boleh boleh cari lagi tambah lagi perangkat input lainnya ya. Sekarang ini hanya batasi 4 saja ya, karena terlalu panjang tuh kalau mau bahas ini, sedangkan di sini masih ceritanya berbau teori lagi ya. Nah, perangkat output ini pertama ini bukan barang asing ya yang ini. Nah, ini adalah monitor ya. Monitor dari sebuah komputer. Nah, jadi perangkat output. Jadi dia bisa mengeluarkan dalam bentuk grafik ya, dalam bentuk tulisan, kemudian dalam berbagai karakteristik ukuran
apa namanya, warna tulisan, apalagi grafis yang lain. Pokoknya secara umum dia menampilkan grafis gitu ya. Ya, yang baru masuk silakan isi nama di kolom chat ya. Nanti akan di paling akhir. Oke. Jadi itu monitor ya. Jadi sebagai perangkat output yang torong so bisa lihat ya toh. Kemudian perangkat output lainnya adalah ini, printer ya. Nih. Ya, printer ini bukan barang asing ya. Nah, printer ada terbagi menjadi printer itu ada, kalau di zamannya itu ada 3 ya, ada 3 jenis. Yaitu pertama printer dot matrix, kemudian kedua printer inkjet, dan ketiga adalah printer laser. Nah, benar ke printer dot matrix dulu. Nah, benar nak perlu mau kasih cari tahu di mana tempat contohnya. Ya, kau ini kalau so pernah pergi di apa namanya, pergi di bank ya, kemudian mau baca cetak buku. Nah, alat untuk mencetak buku itu memerlukan printer yang harus dot matrix. Jadi dot matrix ini itu printer yang menggunakan tinta jenis pita. Nah, cara kerjanya hampir mirip dengan mesin ketik ya. Cuman kan kalau mesin ketik kan harus ditekan satu-satu toh. Tapi di situ dia sendiri akan mau apa? Mau ketik itu huruf apa. Tapi dia bukan huruf yang keluar, tapi dia itu adalah apa namanya? Jarum yang sudah dibuat perintah sedemikian hingga sehingga bisa kelihatan huruf atau angka ya, itu dot matrix. Sedangkan gambar pun dia bisa, cuman ya kalau gambar ada titik-titiknya, ada tidak terlalu ya baik. Kemudian yang kedua adalah jenis injek ya, seperti yang digambar contoh ini. Injek itu adalah menggunakan tinta cair ya. Ya, so bukan barang antik lagi ini yang jenis injek, karena ini umumnya di mana kamu mulia mau piba print selalu menggunakan yang ini, yang injek ya. Untuk mau ketik kemudian print, atau mungkin di rumah ngoni itu ada printer seperti ini. Kemudian printer jenis yang ketiga ada laser jet ya, adalah jenis laser. Jadi jenis laser di sini dia itu menggunakan tinta itu hampir sama dengan mesin fotokopi, yaitu dalam bentuk serbuk ya. Jadi tinta dalam bentuk serbuk kemudian dipanaskan, kemudian ketika mau print itu printer ini harus ada perlakuan khusus. Jadi dia harus dipanaskan dulu ya perangkatnya. Kalau tidak dipanaskan bisa rusak perangkat ini. Nah, contoh aja kamu kalau mau piba fotokopi ya, kalau baru buka fotokopi bukan berarti kamu boleh mau apa, boleh mau apa itu, boleh mau fotokopi, harus tunggu dulu beberapa waktu, tergantung pemilik fotokopinya mau 15 menit, mau 1 jam, mau setengah jam, kurang tahu nih ya, berapa lama waktunya untuk menunggu sehingga bisa digunakan itu fotokopi. Tapi kalau laser jet ini dia kalau di printer mungkin dia hanya kisaran 5-10 menit dia untuk memanaskan tinta yang dalam bentuk serbuk tadi. Nah, kemudian perangkat output yang berikut itu adalah ini. Nah, ini ya. Ini adalah proyektor ya, atau orang Jacumu LCD proyektor atau screen. Nah, cara kerjanya sebenarnya tidak ada berbeda dengan yang di atas ini, yang monitor ini. Sama ya. Jadi cara kerjanya sama, yaitu mengeluarkan apa namanya grafis ya, dalam bentuk tulisan, gambar yang diam ataupun gambar yang bergerak ya, seperti ini. Tetapi dia membutuhkan media media lainnya, yaitu layar ya atau dinding untuk bisa perlihatkan hasil tampilan yang ada di dalam komputer kita. Jadi itu ada ada media yang harus membantu supaya gambar bisa kelihatan. Dan dia dihubungkan dengan kabel HDMI atau VGA ya. So bukan asing lagi. Monitor juga sama HDMI atau VGA. Kemudian perangkat output satu lagi ya, yang tidak kalah pentingnya yaitu speaker aktif ya. Jadi karena di dalam komputer itu kalau ada speaker ribet ya.
gawat ini karena apa? Ada salah ketik perintah, enggak ada suara apa namanya? Yang ada DP kode. Nah, begitu juga kalau misalnya kayak torong Google Meet seperti ini, kalau ada speaker tuh laptop atau komputer, bagaimana benar mau dengar ngonipe suara atau sebaliknya gitu. Jadi di perangkat HP juga sama. Jadi kalau torong mau pila itu ngonipe perangkat HP sebenarnya persis sama dengan apa yang benar jelaskan di sini. Oke, itu untuk perangkat output. Nah, torong masuk di perangkat proses. Ya ini ya. Jadi di sini benar hanya memberikan contoh 3 saja yang memang betul-betul berhubungan dengan komputer. Yang pertama adalah ini, ya. Ini adalah Central Processing Unit atau yang orang boleh katakan ini adalah otak dari komputer. Jadi semua lalu lintas data itu semua diproses lewat sini. Makanya dia disebut dengan Central Processing Unit atau CPU. Kalau secara umum orang sebutnya dengan prosesor. Silakan gabung, meeting sudah dibuka. Oke, kita lanjut ya. Jadi otak dari komputer ya. Kemudian dalam CPU ini atau prosesor ini dia terdapat 3 bagian yang sangat penting ya di dalam CPU ini ya atau dalam prosesor ini. Dia itu terdapat ALU atau algoritmic logical unit, kemudian ada control unit dan ada memory unit gitu ya. Jadi ada 3 bagian yang di dalam sini ya. Jadi cara kerjanya begini. Arithmetical logical unit. Jadi semua perintah yang dikirim gitu ya. Kalau yang baru gabung tolong mute ya mikrofonnya ya. Yang Rosal apa ini? Kasih hilang angkopnya angkat tangan ini. Diturun tangan atau ada pertanyaan pemenir ini? Oke, kita lanjut ya supaya tidak buang waktu lama dan meeting tidak perlu mau lama. Jadi arithmetical logical unit. Jadi semua perintah yang Turon buat itu, jadi semua perintah yang Turon buat ya, ketika di keyboard Turon ketik huruf A B C D, nah dia itu mengirimkan pesan ke dalam komputer kita atau ke dalam prosesor itu dalam bahasa pemrograman matematika atau algoritma. Ya, algoritma berarti dia hanya mengenal bahasa ya, angka 0 dan angka 1. Ini akan mau bahas panjang lebar karena ini jurusan TITL. Nanti juga ini di matematika akan belajar itu bilangan desimal disalin ke bilangan biner gitu. Bagaimana mau salin itu? Karena TITL ingatkan ya, di TITL itu kamu ini jurusan yang karena benar juga basic listrik ya. Jadi mau putar listrik mer boleh ya. Jadi kamu bisa belajar kayak Arduino ya. Jadi menggunakan kontrol penerangan lampu dengan menggunakan perangkat-perangkat mikroprosesor ya. Seperti Arduino ya. Karena mer juga di rumah sekarang sedang menggunakan itu. Jadi di sini dia arithmetical. Dari keyboard Turon ketik, dia rubah menjadi bahasa pemrograman yang hanya dimengerti oleh CPU itu sendiri. Ya, memang akui orang yang menciptakan barang ini. Kemudian yang kedua adalah memory unit, MU ya. Dia itu ketika Turon membuat satu perintah, itu dia disimpan sementara di situ. Ya. Dia akan satukan perintah itu ya, apa yang Turon buat perintah apa atau Turon menekan huruf A B C D misalnya, dia salin dalam bahasa arithmetical,
kemudian dia simpan di memory unit, dan ketiga dia masuk ke control unit. Nah, control unit ini dia memberikan instruksi pada sistem komputer dengan mengikuti instruksi dari sebuah program. Jadi kapan ini data ini akan dikirim dan kapan belum, gitu. Misalnya terus sebuah ketik ini, misalnya kamu pernah mengalami juga ya, sementara buka sementara buat telepon, ya, kemudian ada notifikasi di WhatsApp juga masuk. Atau kalau mau telepon lewat WhatsApp ke teman satu, sedangkan kamu mau telepon ke teman, sedangkan teman kamu itu sementara menerima telepon dari orang lain. Nah, di situ ada instruksi bahwa panggilan apa itu, menunggu ke apa itu dia cerita itu ya. Jadi nyanak langsung tak sambung ya, begitu. Jadi itu yang dimaksud dengan control unit. Jadi mengikuti instruksi pada sistem yang ada dalam komputer. Nah, sehingga ketika itu terlaksana dengan baik, maka prosesor akan bekerja dengan baik ya, itu ya. Itu prosesor. Memang agak panjang DP pembahasan karena kamu juga kalau menggunakan HP selalu dia cuma merek apa? Sebenarnya bukan merek mau ditanya. Kamu PHP pakai prosesor apa? Dual core ya toh, atau pakai Snapdragon itu yang merek-merek, atau Qualcomm atau Kirin atau MediaTek atau macam-macam pokoknya ya. Ya, baku lawan baku lawan tipis dengan core yang lebih besar. Dengan core yang lebih besar, maka dia cara kerja akan lebih bagus ya. Itu ya, prosesor ya, CPU. Kemudian sini ya, yang gambar ini namanya random access memory atau RAM ya. Jadi random access memory ini dia ini sebenarnya sangat berperan erat dengan yang di memory unit yang ada di CPU. MU ya, di mana ketika MU tidak mampu untuk menyimpan data, maka dia kirim sementara ke random access memory ya, supaya komputer orang itu tidak akan menjadi hang. Jadi di sini RAM boleh kau katakan adalah sebagai tempat penyimpan sementara. Jadi penyimpan sementara dalam bentuk aplikasi, data, atau gambar atau video dan seterusnya. Karena ketika torompe komputer sementara hidup, mati, misalnya nyenak pakai UPS atau apa, sementara ketik toh, kemudian mati, ya torong kasih hidup kemari, apa yang torong ada ketik itu kalau torong belum pernah simpan, maka itu tidak akan tersimpan. Ya, dia hanya ketika belum mati lampu, nanti torong bisa lihat itu semua. Kalau torong ada ketik 5 lembar ya sebenarnya ada itu ya. Mau sampai besok mau lusa kalau belum simpan tidak masalah, asal jangan sampai mati lampu gitu. Atau jangan sampai shutdown. Nah, makanya random access memory ini dianggap sebagai tempat untuk memori sementara atau tempat penyimpan data sementara. Nah, ketika dia sudah full ya, dia bisa hang ya. Kalau misalnya torong olah data banyak kok enggak langsung dia simpan. Karena kalau enggak langsung dia simpan, dia tetap bertahan di prosesor dan di RAM ini. Jadi ketika dipaksa terus, nah, yang PHP soheng. Nah, karena terlalu banyak batang apa itu ya? Batang data. Makanya kalau ini rasa penting simpan, langsung disimpan. Ya, itu ya. Kalau jenis-jenis RAM saya tidak mau bahas di sini. Yang penting secara umum kamu sudah tahu itu apa itu random access memory. Jadi dia juga adalah bagian dari mikroprosesor yang berhubungan erat dengan yang di sini. Dengan yang di CPU. Oke, kemudian yang ketiga perangkat proses lainnya di sini adalah motherboard ya. Jadi motherboard ini adalah perangkat yang merupakan pusat saraf dari sistem komputer. Kenapa benar bilang pusat saraf? Karena apa? Hubungan antara perangkat input, hubungan antara perangkat output, semuanya ada di sini. Yang walaupun ini termasuk di perangkat proses, dan yang memang begitu. Karena untuk menggerakkan prosesor, untuk menggerakkan random access memory, untuk menggerakkan perangkat-perangkat lainnya, semua kerjaan dari CPU ini ya gitu. Untuk menjalankan universal serial bus ya di sini ya, semua kerjanya di sini. Untuk audio, untuk gambar dan lain-lain, semua kerjanya di sini. Jadi ini benar boleh ibaratkan dia sebagai
ibu kota ya. Ibu kota suatu negara yang sudah ada di situ semua tempat-tempat misalnya kebutuhan mengenai pendidikan di sini ada dan lain-lain ya. Biar mau cerita panjang lebar semua lebih panjang di sini ya. Jadi intinya dia sebagai papan utama. Kemudian semua sistem apakah perangkat input dan perangkat output semua terhubung lewat perangkat ini ya. Itu ya. Kemudian orang akan pindah ke bagian lain yaitu komponen untuk menyimpan data ya. Jadi perhatikan di sini. Jadi torong masuk di apa namanya? Komponen menyimpan data. Jadi komponen penyimpan data di situ ada banyak ya. Ini mungkin kenal ya, ada banyak, ada berapa jenis ada berapa jenis apa namanya? Komponen penyimpan data ya. Jadi di situ kalau kata hard disk mungkin Ngoni pernah dengar. Kemudian ada yang lain-lain ya. Nah, cuma di sini menjelaskan sesuai apa yang ada tercantum Pak Torong P materi di informatika. Di sini ada ada dua jenis, ada berapa jenis ya? Nanti mereka akan jelaskan sih. Untuk hard drive itu ada terbagi menjadi 3 bagian. Jadi hard drive itu ada terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama Parallel Advanced Technology Attachment, kemudian yang kedua Serial Advanced Technology Attachment, dan yang ketiga adalah Solid State Drive atau SSD. Nah, di sini antara Parallel Advanced dan Serial Advanced itu sebenarnya secara fisiknya sama. Kalau teman lihat ini dua sama ya, yang PATA dan SATA itu secara fisik sama. Ya, di dalamnya adalah piringan yang bisa diisi data, kemudian dia berputar dengan kecepatan 7.200 RPM dan data dibaca dan ditulis ke situ. Nah, kemudian perbedaan yang mendasar kalau PATA di sini kita boleh lihat di sini ada 40 sampai 80 pin di sini ya untuk konektor. Mungkin ini bisa sudah zoom ya, so maksimal sekali. Sedangkan kalau di SATA itu dia sudah berubah ya. Nih, sudah seperti ini. Untuk konektornya sudah lebih sedikit ya. Jadi di sisi apa namanya kinerjanya itu untuk yang kedua yang SATA itu sudah lebih simple. Dan sampai sekarang pun kalau untuk serial SATA ini masih tetap digunakan sampai sekarang. Nah, kemudian yang ketiga namanya adalah Solid State Drive atau SSD. Ini adalah hard drive yang bisa menyimpan data, yaitu hard drive yang sudah tidak menggunakan mekanis lagi. Jadi di sini SATA SSD di sini dia sudah menggunakan chip memori ya. Dia sudah menggunakan memori tertentu sehingga dia bisa menyimpan data yang sama persis kerjanya dengan hard disk. Karena portnya juga di sini ya untuk inputan di sini di bawahnya itu port SATA juga sama dengan yang di sini ya. Yang ini ya. Yang benar boleh tunjukkan, mudah-mudahan kalian bisa lihat nih yang ini. Jadi itu ya. Jadi portnya sama dengan yang ada di sini, yang di apa namanya? Di SSD ya. Nah, cuman kalau SSD ini dia sudah bentuk memori. Jadi itu sudah tidak bergerak lagi, tidak berputar lagi, tidak mengeluarkan suara. Nah, mungkin cuma mengeluarkan panas apabila dia melakukan pekerjaan. Nah, perbedaan yang sangat mendasar secara fisik sudah jelas, dan yang paling bagus juga di sini adalah kalau SSD itu kinerjanya lebih cepat. Kurang tahu, tergantung tipe atau tipe merek tertentu ya. Kecepatan transfer datanya itu berapa Mbps atau gigabyte per second untuk transfer copy data atau terima data gitu ya. Jadi itu untuk SSD ya. Jadi itu teknologi yang paling baru sekarang. Ya, itu untuk media penyimpan data. Kemudian salah satu juga yang masuk dalam media penyimpan data yaitu optical drive ya. Kalau kamu pernah lihat komputer lama di situ pernah ada itu namanya CD-ROM, DVD.
Ya, di tahun-tahun awal-awal 2000 itu kan tren sekali ini barang ini ya. Oh, menonton VCD, oh menonton DVD. Oh, kalau film VCD, oh payah dia bakabur. DP gambar nak bagus karena apa? Perbedaan antara VCD dan DVD sangat jauh ya. Kalau VCD kapasitasnya hanya 720 megabyte, sedangkan DVD itu dia kapasitasnya adalah 4,3 gigabyte. Jadi sangat jauh ya. Jadi beda beda jauh ya. Nah, tapi cara kerja atau fungsinya itu sama. Jadi kalau perangkat tolong lihat ini kalau di komputer-komputer di PC desktop, kemudian di ini adalah disk yang digunakan. Nah, yang ada si contoh ini adalah apa namanya CD biasa CDR. Jadi kapasitasnya hanya 700 megabyte. Tetapi kalau DVD itu kapasitasnya adalah 4,3 gigabyte. Yang terakhir mendengarnya Blu-ray, cuman nggak tahu ya masih pakai sekarang atau soalnya sekarang orang sudah pakai memori kayak SSD semua ya, sudah tidak mau lagi beresiko. Oh, ada yang masuk lagi. Ya, yang baru masuk langsung isi nama. Jadi sudah tidak mau beresiko lagi untuk apa namanya kena coretan sehingga bingung lagi tuh. Nah, jadi ini bagian yang mungkin Ngoni pernah kenal ini ya. Ya, atau kalau pergi di Kentucky dulu mungkin, nah dapat kemari kalau bayar ada beli banyak, dapat satu keping CD berisi film dan seterusnya. Oke. Kemudian yang berikut salah satu bagian dari media penyimpan data juga adalah USB flash memory ya atau USB. Itu Ngoni so kenal. Jadi so bukan barang langka. Ner tidak akan lagi mau cerita tete bengek panjang lebar mengenai USB karena USB ini itu ya cara kerjanya itu mirip dengan SSD ya. Jadi dia sudah ada memori penyimpan dalam bentuk chip yang ada di dalam atau integrated circuit ya IC yang ada di dalam perangkat ini. Nah, jadi dia sangat praktis untuk digunakan dengan ukuran yang mini ya. Kalau dulu ini gambar lama ini 4 giga ini, sekarang hard disk flash memory yang seperti ini sudah ada yang 1 tera ya. Walaupun ukurannya sangat kecil seperti ini. Ya, sudah ada ya. Ukuran 1 tera, 500 giga pun lebih kecil dari ini pun ada sekarang. Ya. Dia sudah lebih canggih. Nanti satu kali boleh kalau tolong meeting atau mau tatap muka ya, mudah-mudahan KBM normal boleh jelaskan lebih. Cuma ini kan dunia maya, nenek tahu ini ada dengar atau enggak. Yang penting sampaikan sesuai dengan apa yang ada. Ya, tinggal kembali ke pribadi masing-masing ini mau pahami ini materi atau tidak gitu. Jadi demikian trompe materi ya. Jadi untuk perangkat keras yang torong pelajari yaitu perangkat keras input ya, perangkat keras input, perangkat keras output, perangkat keras proses, dan memori penyimpan data ada terbagi seperti ini, dan ada optikal, ada USB. Nah, jadi torompe pembelajaran batasi khusus sampai di sini. Ya. Jadi ada pertanyaan atau yang kurang mengerti, silakan. Tunggu. Hentikan untuk berbagi layar. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, nggak ada ya? Oke, jelas ya, nggak ada. Nah, sekarang Mener minta tolong pegang alat tulis semua untuk menjawab pertanyaan yang akan disampaikan. Dan perlu Mener ingatkan, setiap kali Mener kasih materi, di akhir materi ada pertanyaan yang harus kamu jawab.
dan itu dijawab dalam bentuk rekam layar. Ada yang sudah mengirim, ada itu udah kumpul-kumpul supaya bom sampai meledak, ya itu terserah. Dia tidak akan mau apa namanya, mau bentak-bentak atau mau apa, tergantung dari diri masing-masing. Asitom dan juga punya materi ini, Ngoni bisa akses di YouTube, karena ini rekam juga ya. Ngoni mau belajar boleh, karena benar tidak mau memberikan materi, silakan ringkas ini, ringkas itu, tidak. Jadi benar memberikan materi sesuai dengan apa yang ada, tidak ada teks, hanya gambar yang dia tampilkan, supaya tujuannya kamu bisa mendengar apa yang dia sampaikan itu ya. Oke, kalau coba angkat tangan yang sudah apa menyiapkan alat tulis. Yang oke. Oke, 1, 2, 3, baru 3 orang yang apa namanya siapkan alat tulis. 4. Wah, berarti tulang ini enggak terlalu siap nih, cilaka nih. Oke, yang Rosalinda ini. Giovanio, Gio, ya akun itu. Enggak ada pulpen kan? Sudah? Oke, mudah-mudahan semua sudah ya. Kalau sudah, silakan turun tangan semua. Oke. Oke, nomor 1. Yang Kifli, tendian kasih turun tangan dulu. Oke, jelas. Nomor 1 ya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan komputasi. Ya, kalau udah ikut baik-baik, materi pasti nggak tahu. Dan ini juga Bener akan upload di YouTube dan Ngoni bisa ikuti materi khusus kelas 10 TKR, Dengan apa, kelas 10 TITL ya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan komputasi, ya. Mau bikin video, Mir? Iya, semua rekam layar ya. Jadi kalau Mir kasih contoh sama apa namanya teman-teman yang lain cuma foto, Mir sudah mau dapat baca nih tulisan itu, ya. Dan itu juga bisa rekayasa teman punya dikirim acak. Kalau kamu sendiri yang ngomong, ya, Mir kira enggak sulit toh. Kan yang mau putar itu cuma Mir sendiri, nak mau kasih di grup kelas, japri semua. Oke, nomor 2. Sebutkan dan jelaskan. Jadi sebutkan, ya, dan jelaskan perangkat keras komputer. Jadi nomor 2, sebutkan dan jelaskan perangkat keras komputer. Ya. Oke, sudah. Nah, soal nomor 3. Jelaskan perbedaan, ya materi tadi, perbedaan antara HDD atau hard disk dengan SSD. Jadi jelaskan perbedaan HDD atau hard disk dengan SSD. Oke, jelas? Silakan. Kalau ada yang kurang jelas, silakan. Dengan benar. Bagaimana? Dengan apa? Dengan dengar. Oke, dengar ya. Jelaskan perbedaan HDD atau hard disk dengan SSD. Oh, berarti yang kau dengar betul tadi, nggak ada bilang tadi tuh SSD berapa puluh kali cumu tadi. Nanti kalau nggak mau kurang jelas, video ini sebentar, cuma menghitung ya setengah jam ke depan itu Bener akan upload di YouTube, ya. Bener akan upload di YouTube, nanti linknya Bener kasih untuk kau ikuti materi supaya Bener harapkan jangan terlalu ya bagaimana? Silakan ada pertanyaan. Nanti kalau Uni tidak dengar betul apa Bener bilang secara live seperti ini, di situ Bener kamu bisa buka sendiri di YouTube apa namanya apa yang Bener jelaskan ini. Nanti Bener akan kasih title itu KBM tanggal 24 apa itu?
24 Agustus 2021 kelas 10 TKE kelas 10 TITL. Ya. Oke, cukup jelas ini? Oke, angkatan cukup jelas. Oke, baru satu ya. Oke, turun. Yang belum jelas, tolong disilakan bertanya. Nggak usah malu-malu ya, karena masih ada waktu sedikit. Benar tidak mau panjang. Oke. Jadi tujuannya jelas itu atau apa ya angkatan ulang-ulang ini? Jadi angka turun itu tujuannya jelas atau tidak itu? Oke. Jadi benar harap semua itu jelas dan di sini benar menilai akan apa namanya dengan sendirinya siapa yang tidak bertahan dengan benar cara mengajar, ya berarti akan tersingkirkan dengan sendirinya. Karena di sini isi nama 21 orang ya. Ya. Yang TITL ini isi nama ada yang baru 20 ya, 21 siswa ya. Yang hadir dalam meeting hanya 2, 4, 6, 8 siswa. Berapa persen dari situ? Jadi ingatkan lagi sekali lagi, isi nama di WhatsApp itu bukan absen. Ya. Isi nama di WhatsApp itu tandanya kamu siap untuk belajar. Ya, sedangkan kamu tidak isi nama pun, kong misalnya Nerso bilang di grup segera masuk di jam yang sekian, nah itu tidak masalah ya. Tapi sebaiknya diisi nama supaya apa? Ner bisa kontak satu-satu itu ya. Ner bisa menghubungi satu-satu, mana aku masih tidur atau bagaimana, siap atau belum, ya seperti itu. Jelas toh semua? Jadi setiap kali meeting ada pertanyaan. Minggu depan torong materi lain lagi. Jadi minggu depan torong akan belajar mengenai sistem operasi. Jadi perangkat lunak torong belajar minggu depan. Jadi jalan terus. Jadi siapa nak bikin tak cuma abaikan petugas ya terserah. Ketika kamu semua ujian kemarin itu ujian itu cuma formalitas ya bagi mener. Yang mener mau nilai di situ adalah tugas dan pertemuan yang sering tong lakukan seperti ini setiap minggu. Ya, itu yang dari mener. Jadi jangan harap kita kok isi nama di WA berarti absen. Sorry ya. Mener tidak seperti itu. Nanti Mener akan upload di apa? Ketika Mener mau ambil gambar ke kamu, ya, Mener akan screenshot yang Google Meet yang ada dan akan Mener kirim penghuni grup kelas. Sahabat-sahabat Iko. Ya, oke. Sekarang sebelum tolong mengakhiri, Mener minta tolong buka kamera semua karena Mener akan screenshot dulu ya. Jadi buka kamera semua boleh? Mener akan screenshot. Mau kirim penghuni kelas. Nah, coba gerak cepat supaya anak-anak listrik itu mesti gerak cepat. Nah, tadi Mener tahu mati lampu karena di Gunung Potong tadi itu ada rubuh Kang Pohong. Tapi Mener tahu sudah selesai itu. Coba ayo. Mana ini? Belum, baru berapa nih? Kalau enggak Mener barekin kok ini ya kan enggak keluar nih. 5, 4, 3, 2, 1. Jangan lu tutup ya. Kasih keluar tuh gambar. Ya, ntar ya, Mener mau kirim penghuni kelas ini. Ntar ya. Saya akan kirim penghuni kelas supaya penghuni tahu itu yang ada apa namanya Iko meeting hari ini. Ya. Siapa ada pegang HP dia boleh lihat sekarang di kelas nih. Ada nggak DP bayang sini? Lihat di situ. Jadi nanti kalau mau dibuka WhatsApp ya akan ketahuan di situ. Ya. Aduh kita kotek ada hadir, kita nggak hadir. Nah satu so left lagi. Yang mungkin apa namanya jaringan Mener paham itu dan nyanda ada cerita kok cuma tulis nama sudah selesai. So tulis nama di WA kok sudah nyanda Mener barang bukti nyanda akan mau hilang. Karena di YouTube sebentar ngonya akan ikuti ulang apa tuh ada kasih. Kalau ngoni belum mengerti ya. Ngoni download jo ke sana itu ngoni play sana sendiri dalam posisi offline baru ngoni boleh jawab apa Mener pertanyaan ya. Jadi setiap kali meeting di situ ada 3 pertanyaan yang Mener berikan. Ya. Oke, sangat jelas itu?
Oke. Kalau Jelas, sudah Ner. jelas, kita akan akhiri meeting hari ini dan kira-kira siapa yang boleh pakai? Yang pakai akun Rosalina Ratu Lela. Oh, siapa Solev? Nah, bagian nak mau tarik yang itu dia. Ini mau foto satu kali nih. Ini belum foto terakhir ini baru screenshot. Oke, siapa boleh pimpin doa? Given pakai nama apa nih? Given Saweho bisa? Silakan. Akhir meeting torong hari ini dengan doa. Boleh Given? Halo? Atau sudah dapat dengar suara ini? Ayo, mana profil belajar Pancasila ini? Rupa sotaku semua nih. Ah, Ner mau cek dulu nih Alan Rolos. Masih dapat dengar ini suara enggak Alan? Bener, tapi HP semua mati, bener. Kurang 1%. Oh, iya. Oke, Ngana Jod closing dengan doa, silakan. Akhir trombet meeting dengan doa, silakan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Kau telah menonton kegiatan belajar mengajar kami sehingga selesai dengan baik. Saat ini kami akan bubar, Tuhan pimpin. Haleluya, amin. Oke, nggak usah dusu-dusu kok. Ini mau langsung habis baterai karena di atas masih banyak baterai. Oke, demikian trombet meeting hari ini. Nanti orang ketemu minggu depan dan kalau boleh backing tugas, silakan. Nanti ditunggu itu video sebentar. Ya, jadi selamat sore. Sore, bener.